benar-benar merinding, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, terima kasih udah mau klik video ini. Bagi gengs aku yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video terbaru apalagi yang akan aku upload. Oh ya gengs, sekedar pemberitahuan nih, aku akan upload 3 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu gengs. Oke gengs, di malam Jumat ini aku akan kembali membahas sebuah cerita misteri. Bagi gengs aku di luar sana yang hobi horor tapi punya jiwa penakut, kita sama gengs. Oke gengs, kali ini aku akan membahas sekolah-sekolah bekas penjajahan Belanda yang dianggap menjadi sekolah paling angker di Indonesia gengs. Sekolah-sekolah apa saja? Apakah sekolah kalian termasuk gengs? Yang pertama, SMKN Negeri 2 Yogyakarta. Jadi gengs, sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta ini merupakan salah satu sekolah tertua di Indonesia gengs, dimana sekolah ini terletak di Jalan AM Sangaji 47 Yogyakarta gengs. Nah, dibalik banyaknya prestasi dari sekolah ini, ternyata sekolah ini juga dikenal memiliki beberapa kisah horor di dalamnya gengs. Jadi gengs, sekolah ini pada dahulunya merupakan bangunan peninggalan penjajahan Belanda, geng. Pada saat itu, sekolah ini bernama Princess Juliana School atau PJS, geng. Konon kabarnya, geng, pada zaman dahulu, sekolah ini pernah dijadikan sebagai penjara bagi tahanan pada masa penjajahan Jepang, geng. Menurut banyak cerita yang beredar, geng, sekolah ini dulunya pernah dijadikan sebagai rumah sakit pada zaman penjajahan, geng. Merinding deh. Jadi, gengs, di sekolah ini terdapat sebuah lorong yang merupakan tempat menuju ke bengkel otomotif, gengs. Dimana pada dulunya tempat tersebut dijadikan sebagai kamar mayat rumah sakit tersebut, gengs. Pernah ada salah satu murid perempuan yang pingsan ketika melewati lorong ini, gengs. Merinding. Tidak hanya itu aja, gengs. Ternyata di SMK Negeri 2 ini konon katanya juga memiliki banyak spot-spot angker yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding, gengs. Ada beberapa orang yang menceritakan di SMK Negeri 2 ini terdapat sebuah koridor yang diketahui adalah perbatasan antara SMK Negeri 2 Yogyakarta dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta, gengs. Nah, tangga koridor pembatas tersebut dinamakan Kulon Deso, di mana tempat tersebut diyakini sebagai tempat pembantaian dan pembuangan korban pada masa penjajahan kolonial Belanda, gengs. Jadi gengs, banyak yang mengatakan kalau kamu masuk ke dalam koridor tersebut, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi selamanya, gengs. Selain itu, gengs, di sekolah tersebut juga ada satu ruangan yang dikenal dengan ruang teori matematika, gengs, di mana ruangan ini dipercaya sebagai pintu masuk menuju ruang bawah tanah, gengs. Di mana ruangan bawah tanah ini yang dianggap sebagai tempat paling angker di sekolah ini, gengs. Di tempat ini sering muncul berbagai sosok makhluk halus yang sering menampakkan wujudnya, gengs. SMA Negeri 1 Semarang. Sekolah ini memang sudah berusia puluhan tahun, gengs. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sekolah ini sudah ada. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1930-an, gengs. SMA Negeri 1 Semarang ini dipercaya menjadi salah satu saksi penjajahan Belanda di Indonesia, gengs. Jadi nggak heran ya, gengs, kalau SMA Negeri 1 Semarang ini dianggap sebagai salah satu sekolah paling angker di Indonesia, gengs. Jadi gengs, bagi gengs aku yang berasal dari daerah Semarang, mungkin cerita menyeramkan dari SMA Negeri 1 Semarang ini sudah familiar ya, gengs. Dimana beberapa diantaranya yaitu kisah suster ngesot yang sering bolak-balik di koridor tengah sekolah ini, gengs. Selain itu ada juga kisah kuntilanak merah yang menghantui salah satu kelas di sekolah ini, gengs. Itu juga ada hantu gadis wajah penuh darah yang gentayangan di lingkungan sekolah ini, gengs. Nah, masyarakat Semarang percaya bahwa spot terseram dari sekolah ini, gengs, adalah pohon sipeas yang tumbuh tinggi dan rindang di sekolah ini, gengs. Pohon tersebut dipercaya menjadi kerajaan lembut gentayangan, gengs. Apakah di sini ada gengs aku yang berasal dari SMA Negeri 1 Semarang ini dan mengetahui cerita ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, gengs. Selanjutnya SMA Negeri 3 dan 5 Bandung.
Kedua SMA negeri ini cukup populer di kota Bandung, gengs. Sehingga tidak heran banyak siswa SMP yang ingin melanjutkan sekolahnya ke SMA ini, gengs. Akreditasi dari kedua sekolah ini memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, gengs. Sekolah ini terkenal di mana murid-murid pintar di antero Bandung berkumpul, gengs. Tapi, gengs, selain dihuni oleh para siswa-siswi, guru-guru, dan staf-staf lainnya, ternyata kedua sekolah ini juga dihuni oleh makhluk yang tak kasat mata, gengs. Cerita yang cukup terkenal dari kedua sekolah ini yaitu, gengs, adanya penampakan none Belanda bernama Nancy, gengs. Ya Allah, jujur, gengs, saat mencari materi tentang ini, gengs, aku benar-benar merinding, gengs. Jadi, gengs, menurut kisah yang beredar, hantu Nancy ini sering menampakkan diri di lantai atas aula sekolah ini, gengs. Banyak sekali versi yang bermunculan mengenai hantu Nancy ini, gengs. Dan salah satu warga Bandung yang juga sempat bersekolah di sekolah tersebut, gengs, mengatakan kisah hantu Nancy ini berawal dari kisah cintanya yang tidak direstui oleh keluarganya, gengs. Pasalnya, Nancy jatuh cinta dengan pria pribumi, gengs. Alhasil, Nancy bunuh diri, gengs. Ada juga versi lain yang mengatakan kalau Nancy ini meninggal karena dibunuh setelah diperkosa, gengs. Selain itu, gengs, ada juga salah satu versi yang mengatakan kalau Nancy ini menjadi salah satu korban pembantaian massal pada masa penjajahan Belanda, gengs. Sehingga membuat arwahnya gentayangan di sekolah tersebut, gengs. Nah, bagi gengs-gengs aku di sini yang penasaran dengan sosok Nancy ini, kalian bisa datang ke SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Kota Bandung ini, gengs. Kalian cukup dengan mengelilingi lapangan sekolah ini sebanyak 3 kali, gengs. Jika kalian beruntung, sosok hantu Nancy ini akan menampakkan dirinya, gengs. Selain hantu Nancy ini, gengs, di kedua sekolah ini juga ada sosok hantu yang mengisi bangku kosong, gengs. Kisah hantu bangku kosong ini juga sempat dijadikan film layar lebar, gengs, dengan judul Hantu Bangku Kosong, gengs. Apakah di sini ada, gengs, aku yang berasal dari SMA Negeri 3 atau SMA Negeri 5 Kota Bandung ini, gengs? SMA Santa Aloysius Bandung. Jadi, gengs, selain SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung, gengs, angker lainnya yang menjadi di bekas peninggalan kolonial Belanda, yaitu SMA Santa Aloysius Bandung ini, gengs. Nah, zaman penjajahan Belanda pada dahulu, gengs, sering mengiringi kisah mistis di sekolah ini, gengs. Berdasarkan desas-desus yang beredar, di sekolah ini terdapat ruang bawah tanah yang diyakini menjadi tempat penyiksaan dan pembantaian oleh kolonial Belanda pada masa penjajahan, gengs. Sehingga banyak cerita horor yang beredar di sekolah ini, gengs. Siswa-siswi yang pernah bersekolah di sekolah ini, gengs, mengatakan sering terdengar langkah kaki baris berbaris, gengs. Selain itu, gengs, juga terdengar rintihan orang meminta tolong di koridor sekolah ini, gengs. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa di sekolah ini sering muncul penampakan tentara dan none Belanda di koridor sekolah ini, gengs. Tidak hanya itu, gengs, ternyata banyak juga yang menyebutkan pernah melihat penampakan sosok tanpa kepala yang mencari kepalanya pada malam hari, gengs. SMA Tugu Malang. Jadi, gengs, SMA Tugu Malang ini dikenal menjadi salah satu sekolah terangker di Indonesia, gengs. Jadi SMA Tugu ini sendiri merupakan kompleks sekolah yang ada di Malang yang tergabung SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4 Malang, gengs. Salah satu cerita mistis dari sekolah ini, gengs, adalah adanya bercak darah di salah satu lantai SMA ini, gengs. Dan bercak darah ini memiliki bau yang sangat amis, gengs. Bau dari darah ini dapat tercium saat kalian berjalan mendekati lantai tersebut, gengs. Pernah suatu ketika lantai tersebut dibersihkan dan diganti dengan yang baru, gengs. Ternyata justru darah tersebut semakin banyak, gengs. Namun sampai saat sekarang asal dari darah tersebut masih belum diketahui, gengs. Ada salah satu cerita yang mengatakan siapapun yang mengganti ubin tersebut, maka orang tersebut akan jatuh sakit, gengs. Nah, ada salah satu cerita yang beredar mengatakan kalau penyebab dari darah tersebut adalah karena pada zaman dahulunya SMA Tugu ini menjadi lokasi penyiksaan tentara, gengs. Cerita mistis lainnya dari SMA Tugu Malang ini, gengs, yaitu adanya terowongan yang dibangun di bawah sekolah ini, gengs. Menurut urban legend setempat, gengs, terowongan ini merupakan tempat yang sangat seram, gengs. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam terowongan tersebut maka akan berteriak histeris dan bahkan sampai tak sadarkan diri, gengs.
dimana diceritakan dahulu ada 2 orang siswa yang penasaran dengan terowongan ini, gengs. Nah, kedua orang siswa itu masuklah ke dalam terowongan ini, gengs. Ternyata pada saat berada di dalam tersebut, kedua siswa ini berteriak histeris karena melihat keanehan-keanehan yang ada di dalam terowongan ini, gengs. Bahkan dikatakan salah satu dari mereka mengalami gangguan mental, gengs. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jika kalian anggap video ini menarik, silahkan klik like dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter aku ya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.